Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sinjai. Saya Bahtiar, asal sekolah SMK Negeri 1 Sinjai. Saya Swades dari UPTD SMP Negeri 37 Sinjai. Saya Muhammad Nur Syamir dari UPT SMA Negeri 5 Sinjai. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi sebelum Bapak Bahtiar melakukan sesi coaching dengan Bapak Swadi sebentar, sebagai langkah awal, terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama-tama yang akan saya mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, Pak. Ya, sebentar saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama Bapak Swadi sebagai coach. Ya. Apakah Bapak sudah menerapkan prinsip coaching atau belum? Sudah ya. Ya, Pak. Tentunya di sini saya ingin menjelaskan Pak sedikit terkait dengan proses coaching sebentar dengan Pak Swadi sebagai coach. Tentunya Pak Bahtiar melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi di sini sebentar Pak, saya akan menilai sesuai dengan kriteria sesuai dengan rubrik penilaian yang sebentar saya akan amati terhadap proses coaching Bapak. Tentunya di sini ada ini Pak, membentuk pemikiran, dan yang kedua memaksimalkan potensi dan menggali potensi yang kreatif terhadap Pak Swadi sebagai coach sebentar. Baiklah Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak capai saat melakukan coaching dengan Bapak Swadi? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya capai dari kegiatan coaching sebentar dengan Pak Swadi, di sini bagaimana saya bisa melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta, Pak. Jadi kemudian bagaimana menjadi pendengar yang baik dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya seperti itu, Pak. Ya baik Pak, jadi seperti itu Pak yang akan Bapak Bahtiar lakukan sebentar terhadap Pak Swadi. Ya, jadi selanjutnya Pak, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati saat proses coaching dengan Bapak Swadi? Dalam penerapan coaching sebentar, Bapak di sini bisa mengamati apakah saya telah menerapkan coaching dengan alur tirta ataukah belum. Kemudian hal yang tak kalah penting adalah bagaimana saya membuat sebuah pertanyaan yang berbobot untuk coaching sebentar. Oh iya. Terus Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Mengenai tentang harapan, saya sebagai coaching, semoga coaching yang akan saya lakukan sebentar ini berjalan lancar dan saya mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan alur tirta. Oh ya. Jadi betul yang dikatakan Pak Bahtiar, tentunya apa yang kita lakukan, proses coaching yang kita lakukan sebentar dengan Pak Swadi sebagai coach, kita harus betul-betul menerapkan proses coaching dengan alur tirta, Pak ya. Prasupervisi barangkali sudah cukup. Silakan Bapak melaksanakan proses coaching bersama Bapak Swadi. Tetap semangat Pak dan silakan dilanjutkan Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Swadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, setelah kegiatan di awal kita tadi, yaitu kegiatan pra-observasi, nah kali ini kita akan mengadakan observasi. Oh ya. Baik Pak, jadi saya mau menanyakan dulu kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Masya Allah, alhamdulillah sehat Pak ya. Kalau saya lihat Bapak ada sesuatu ini. Iya. Mungkin ada yang ingin
ceritakan Pak. Oh iya Pak, jadi begini Pak ya, di kelas yang saya ajarin Pak, ada siswa saya yang kurang bersemangat ketika proses belajar Mm-mm. mengajar Pak. Bahkan itu kadang dia tidur di kelas, ya. Kalau orang bilang nakal, tidak juga. Eh, Tetapi yang namanya kalau ada satu orang siswa yang tidur di kelas, otomatis siswa yang lain itu terganggu fokusnya Pak. Mm-mm. Nah, jadi itu mungkin Pak yang mengganggu konsentrasi anak-anak di kelas, sehingga ini Pak yang membuat saya sedikit bingung. Kira-kira bagaimana mengatasi anak ini, bagaimana membuat dia semangat kembali dalam proses belajar mengajar Pak. Mm-mm. Ya baik Pak. Jadi eh, kira-kira dalam hal ini Pak, apa yang Bapak harapkan setelah diskusi kita hari ini? Ya, jadi setelah diskusi sebentar Pak, saya berharap bahwa saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini, sehingga siswa saya ini yang tidak bersemangat ya dalam proses belajar mengajar bisa kembali aktif ya atau bersemangat dalam proses belajar mengajar Pak. Ya, jadi mengenai tentang hal yang Bapak sampaikan tadi, eh, boleh mungkin Bapak ceritakan kira-kira apa penyebab anak ini sehingga malas mengikuti kegiatan belajar di kelas. Oh iya. Jadi saya Pak pernah tanya-tanya dengan siswa ini mengapa dia sedikit malas mengikuti proses belajar mengajar. Ternyata Pak dia itu sering main HP ya, dia sering main HP sampai larut malam. Jadi sehingga dia terlambat tidur. Kemudian dia juga terlalu banyak main game Pak ya. Sehingga kalau di kelas itu dia jadi mengantuk dan sehingga tidak fokus Pak. Seperti itu. Iya, iya, Pak. Oke, kira-kira sudah ada hal yang mungkin Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oh iya. Sebenarnya Pak saya sudah mencoba menerapkan apa namanya segitiga restitusi terhadap anak ini. Untuk beberapa saat Pak, cara itu efektif Pak. Tetapi sering berjalannya waktu, kembali lagi Pak. Siswa itu kembali lagi seperti semula yang tidak semangat lagi dalam kelas. Jadi itu Pak yang membuat saya sedikit bingung. Kemudian juga Pak saya juga sebenarnya sudah berbicara, berkonsultasi dengan guru BK. Tetapi outputnya Pak masih begitu-begitu saja. Jadi berarti sudah ada langkah-langkah yang Bapak lakukan di? Iya, iya. Jadi kira-kira masih ada tidak alternatif yang lain bisa Bapak lakukan? Iya, jadi karena tadi saya melakukan beberapa hal Pak, mungkin ya Pak ya, mungkin alternatif lain yang bisa dilakukan Pak di proses mengajar saya dulu Pak. Mungkin saya akan membenahi proses belajar mengajar saya. Mungkin Pak sebagai saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak di kelas saya, sehingga kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi Pak. Kemudian saya juga bisa menerapkan beberapa penerapan game-game atau permainan-permainan di proses belajar mengajar, kemudian mungkin menambah ice breaking Pak supaya siswa merasa tidak bosan saat belajar mengajar. Selain itu Pak, hal lain yang bisa saya lakukan, mungkin saya akan melakukan kunjungan rumah Pak, supaya saya mengetahui apa permasalahan siswa ini sebenarnya, bagaimana kondisi keluarganya. Saya juga ingin mengamati langsung Pak, apa lingkungannya anak-anak ini, di mana dia tinggal, bagaimana latar belakang keluarganya, apakah dia tinggal bersama orang tua ataukah dia tinggal sama nenek Pak, karena memang mayoritas siswa saya ini Pak, orang tuanya banyak yang TKI Pak, seperti itu. Sangat baik sekali rencana Bapak ini. Jadi kira-kira untuk menjalankan semua itu, siapa kira-kira pihak yang Bapak ingin libatkan ini? Oh iya Pak, jadi mungkin pihak yang bisa saya ajak kerjasama yaitu guru BK Pak. BK ya. Iya. Oke. Kapan rencananya Bapak menjalankan alternatif itu? Oh iya. Untuk dalam waktu dekat Pak, saya pikir dalam waktu dekat saya akan menjalankan rencana ini sebagai langkah awal. Seperti yang saya katakan Pak, saya ingin dulu membenahi cara mengajar saya ya, dengan cara mencoba menerapkan pelajaran berdiferensiasi di kelas ya Pak, sehingga kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi. Dan saya berharap nanti juga siswa aktif bersemangat karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Kemudian Pak,
eh, yang akan saya tempuh adalah saya akan melakukan kunjungan. Saya akan mengajak guru BK. Kami akan berkolaborasi mengunjungi siswa ini di rumahnya. Saya akan berdiskusi dengan wali atau orang tua siswa ini sehingga saya betul-betul tahu bagaimana kondisi anak ini di rumah, Pak. Jadi itu Pak, 2 hal yang akan saya lakukan. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya merasa sangat setuju sekali Pak atas niat baik Bapak ini. Iya. Kira-kira setelah diskusi ini Pak, komitmen yang Bapak bisa lakukan apa ya? Iya. Jadi komitmen saya Pak, yang pertama adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ketika pembelajaran berdiferensiasi ini saya sudah terapkan tetapi belum berhasil, saya juga akan melakukan kunjungan rumah Pak bersama dengan guru BK sehingga betul-betul masalah ini bisa saya pecahkan. Wah, rencananya sangat bagus. Baik, selanjutnya Pak, setelah kita berbincang-bincang, ini sekarang perasaan Bapak ini sekarang bagaimana? Iya, alhamdulillah Pak, setelah berbagi dengan Bapak, berbincang-bincang, saya merasa lega Pak karena ternyata saya sudah menemukan beberapa solusi. Saya sudah tahu, oh ternyata ini langkah pertama yang akan saya lakukan. Kemudian langkah kedua ini yang saya lakukan. Jadi sudah ada Pak bayangan apa yang akan saya terapkan untuk mengatasi permasalahan siswa saya ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, sangat luar biasa sekali Pak Suhadi hari ini. Jadi insya Allah saya juga akan selalu mendukung Bapak terima kasih, dalam hal apapun. Intinya adalah ini kepentingan untuk anak didik kita. Ya, kemudian dan langkah yang Bapak lakukan saya pikir sudah sangat tepat Pak. Jadi Bapak jangan pernah ragu lagi. Silakan libatkan siapa yang bisa Anda ajak kerjasama di lingkungan kita. Ya, baik Pak. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat. Ya, dan membawa dampak bagi anak didik kita ya Pak ya. Amin, amin. Oke. Terima kasih Pak sudah mempercayakan saya untuk berbagi. Iya. Alhamdulillah. Jadi saya pikir cukup ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melihat coaching yang Bapak lakukan bersama Bapak Suhadi tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ya, baik Bapak Batiar, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak setelah melakukan praktek coaching ini? Baik Pak, jadi menurut saya yang saya lakukan tadi itu sudah cukup baik Pak, karena saya telah menerapkan alur tirta di dalamnya Pak. Apa membuat Bapak menilai seperti itu? Alasan saya mengatakan demikian, ya. Sebab saat sesi coaching tadi bersama Pak Suhadi, saya sudah menerapkan alur tirta di mana terdapat tujuan. Kemudian saat coaching tadi saya sudah berusaha membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian tentunya dalamnya itu ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab, Pak. Seperti itu. Sangat baik sekali Pak. Kalau boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Pak. Iya, silakan Pak, boleh Pak. Iya. Jadi baik Bapak Batiar, berdasarkan pengamatan saya tadi, seperti yang Bapak katakan, Bapak sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching tadi. Itu terlihat karena sudah terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Selain itu, saya amati Bapak juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan pernyataan dari coach. Itu baik sekali Pak. Meskipun terkadang Bapak masih berpikir apa pertanyaan yang akan dilontarkan ke coach. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Iya betul sekali Pak. Tadi saya kadang kebingungan untuk pertanyaan apa lagi yang akan saya lontarkan kepada Pak Suhadi. Iya betul sekali Pak. Ya sangat wajar. Barangkali Bapak terkadang memang kita selalu merasa ini. Ya jadi nah dari kegiatan kita kali ini sudah mendapatkan kesimpulan bahwa tadi Bapak sudah menerapkan coaching dengan alur tirta. Terlihat di mana saat proses coaching tadi sudah terdapat tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab, serta telah menerapkan pertanyaan berbobot selama proses coaching. Baik Bapak, saya pikir cukup diskusi kita kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sukses selalu Bapak. Amin, terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Swadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Sebelum Pak Swadi melakukan sesi coaching dengan Bapak Nursyam sebentar, nah sebagai langkah awal di sini, terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa hal ya, Pak ya. Iya, iya, silakan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita di sini. Sebentar, saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Nursyam. Sebagai coach ya, apakah Bapak sudah menerapkan coaching atau belum? Baik Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak capai saat melakukan coaching dengan Bapak Nursyam sebentar? Oh iya, terima kasih Pak. Jadi sebentar saat sesi coaching bersama dengan Pak Nursyam, kompetensi yang ingin saya capai yaitu bagaimana selama saya melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta, kemudian bagaimana saya menjadi pendengar yang baik, serta yang tak kalah penting adalah bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari pernyataan-pernyataan dari coach yaitu Pak Nursyam. Oke Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Bagian mana yang nanti Bapak ingin atau untuk saya amati saat proses coaching dengan Bapak Nursyam? Iya, jadi mungkin Pak kita fokus di apakah nantinya saya menerapkan coaching dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana saya nantinya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari jawaban dari coaching tersebut, Pak. Ya, betul ya Pak ya. Jadi alur tirta sebentar itu harus menjadi fokus kita. Kemudian hal yang terpenting juga adalah kita harus membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, betul sekali. Untuk selanjutnya Pak, jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ya, di hari ini? Ya, jadi harapan saya sebentar saat melakukan sesi coaching dengan Pak Nursyam yaitu saya mampu melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta serta menerapkan prinsip-prinsip coaching, Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, untuk sesi ini saya pikir cukup ya Pak ya. Ya. Jadi silakan melaksanakan proses coaching bersama Pak Nursyam. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Ya, semangat ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Swadi. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya. Kok saya lihat ini Bapak kayak mau cerita-cerita ini. Apa masalah apa? Iya Pak. Jadi begini Pak, saya sebenarnya punya masalah. Iya. Jadi di kelas saya yang saya ajar sekarang ini, saya menemukan siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran saya di kelas. Iya. Sebentar Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan setelah kita berbincang-bincang ini? Jadi yang saya harapkan Pak, saya dapat menemukan solusi setelah mendengarkan masukan-masukan dari Bapak, tentunya untuk bagaimana supaya siswa yang mengalami kasus seperti ini bisa diselesaikan. Oh iya, baiklah Pak. Jadi tadi Bapak bercerita bahwa ada peserta didik Bapak yang malas Pak ya? Iya Pak. Ya, tidak terlalu aktif di kelas. Bisa ceritakan lebih detail Pak, bagaimana kondisi siswa Bapak ini? Jadi siswa saya di sini Pak, dalam mengikuti proses belajar, dia ini malah dia sering perhatian untuk fokusnya terhadap pembelajaran saya, materi yang saya berikan itu kurang memperhatikan materi tersebut. Dan saya yakin peserta didik ini, siswa tersebut ini pemikirannya terus berada di luar, jadi sehingga untuk fokus dalam mendengarkan penyampaian materi dari saya itu sangat-sangat tidak betul-betul tidak diperhatikan. Sekira itu Pak. Oh iya. Ada hal apa yang sudah Bapak lakukan Pak untuk mengatasi hal tersebut?
Iya Pak, jadi hal yang sudah saya lakukan untuk sementara itu saya eh, mem- memberikan pendekatan-pendekatan khusus terhadap peserta didik tersebut, terus strategi pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas juga saya sempat terapkan. Namun dalam penerapan strategi pembelajaran tersebut di sini, saya masih merasa sangat kurang untuk bagaimana supaya peserta didik ini, siswa tersebut ini belum bisa merubah karakternya sama sekali untuk fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Iya. Kira-kira ada alternatif lain Pak yang Bapak bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini Iya, selain iya, dari yang tadi yang Bapak iya Pak. katakan? Kalaupun permasalahan saya di sini tidak menemukan yang saya sebagai langkah awal yang saya lakukan di kelas terhadap siswa saya, selanjutnya barangkali saya bisa bicarakan, komunikasikan terhadap kepala sekolah, lalu ke guru BK-nya untuk di konseling lebih lanjut. Setelah itu kalau arahan dari guru BK-nya ke saya untuk mengadakan kunjungan rumah terhadap siswa tersebut, ya kenapa tidak saya laksanakan Pak. Oh iya Pak, kira-kira Pak untuk menjalankan rencana Bapak tadi itu siapa pihak yang Bapak bisa ajak kerjasama Pak? Ya, jadi seperti saya katakan Pak, pihak yang saya ajak yang bisa saya kerjasama, yakni siswa itu sendiri, tentunya teman-teman siswa tersebut, guru BK-nya dan rekan-rekan guru yang lain bisa saya barangkali yang bisa libatkan Pak. Oh iya, kira-kira Pak, karena Bapak mau action nanti ini, kira-kira kapan rencananya Bapak akan menjalankan tadi solusi-solusi yang Bapak utarakan? Ya, terima kasih Pak. Tentunya setelah pembicaraan kita ini Pak, diskusi kita ini dalam waktu singkat saya akan laksanakan, saya akan tindak lanjuti lebih cepat bagaimana supaya proses pembelajaran saya ini karena sangat berdampak terhadap siswa yang mengalami masalah yang seperti ini, sangat berdampak negatif terhadap teman-teman yang lain, bisa mempengaruhi teman-teman yang lain, bagaimana supaya tidak ini teman-teman yang lain juga terkadang terpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh temannya yang melakukan kesalahan-kesalahan di kelas. Oh iya, setelah diskusi kita ini Pak, ya kira-kira apa komitmen ya yang Bapak bisa lakukan Pak? Ya Pak, komitmen saya dalam melaksanakan proses pembelajaran barangkali Pak, khususnya pembelajaran berdiferensiasi, model-model pembelajaran yang harus saya bisa lebih ini kuasai lagi, dan strategi-strategi yang harus saya terapkan yang lebih menarik lagi, dan menerapkan hal-hal yang lebih menarik lagi di kelas saya Pak. Oh iya. Itu, ya. Begini Pak, jadi ini kan Bapak sudah melakukan beberapa hal Pak ya untuk mengatasi siswa ini. Kira-kira Pak dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak sudah berada di posisi mana Pak? Bapak sudah melakukan aksi Ya, untuk pastinya Pak. perubahan ini, Ya, terima kasih Iya. Pak. Pastinya saya belum bisa mencapai angka 10 Iya, Pak, betul, tentunya Pak. karena saya Masih proses, Pak, ya? masih proses, karena saya betul. saya belum mengetahui hasil dari apa diskusi kita saat ini. Ya, kalau saya boleh menilai itu antara 5 sampai 10 itu Pak, saya baru mendapatkan 7. Oh, alhamdulillah Pak. Jadi sudah ada progres Pak ya, cuma belum maksimal. Ya, Jadi nanti tinggal diperbaiki lagi. Betul Pak. Baiklah Pak, setelah berbincang-bincang ini Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Pak, jujur terus terang dengan pertemuan kita saat ini Pak, bincang-bincang kita saat ini Pak, saya sangat merasa bahagia, senang, karena sudah dapat pencerahan dari Bapak untuk menindaklanjuti permasalahan peserta didik saya di kelas, dan harapan saya tentunya bisa mendapatkan hasil yang betul-betul bisa merubah peserta didik
saya dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Iya, ya, jadi mulia sekali Pak cita-cita Bapak bagaimana mau mengubah siswa yang tadinya malas atau kurang aktif di kelas menjadi jauh lebih baik lagi Pak ya. Insya Allah Pak, saya sebagai rekan mendukung langkah-langkah Bapak. Dan saya pikir Pak, langkah-langkah Bapak yang Bapak tadi katakan sudah sangat tepat sekali. Jadi mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat Pak ya, Iya, Pak. dan membawa dampak yang positif ya, khususnya untuk kebaikan kita, kebaikan anak-anak kita Pak ya. Dan terima kasih Pak sudah berbagi, bercerita kepada saya, sudah percaya kepada saya untuk bercerita. Dan saya pikir cukup Pak. Semoga sukses Pak ya, dan Amin. semoga Ya, siap, Pak. harapan Bapak itu semuanya tercapai. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali tadi hasil proses coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Nursyam. Ya di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kembali Pak. Iya, Setelah silakan. pasca observasi tadi. Kemudian di sini bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak setelah melakukan praktek coaching tadi itu? Oh iya, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, tadi setelah melakukan sesi coaching dengan Pak Nursyam itu, menurut saya sudah cukup baik Pak, karena saya sudah menerapkan alur kita di dalam proses coaching yang saya lakukan tadi. Iya betul Pak. Nah sesuai dengan pembicaraan kita di awal tadi bahwa fokus penilaian kita itu adalah alur tirta ya Pak ya. Oke. Nah untuk pertanyaan kedua saya, apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Iya, jadi tadi Pak, kenapa saya mengatakan bahwa cukup baik, sebab di waktu sesi coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta, di mana saya sudah membuat menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, serta sudah terlihat ada tanggung jawab Pak. Kemudian saya juga tadi sudah berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak dari pernyataan yang disampaikan oleh coach yaitu Pak Nursyam sendiri. Oke, wah luar biasa nih Pak. Jadi selanjutnya Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Iya silakan Pak. Oke. Jadi baik Pak Swadi nih. Iya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, seperti yang Bapak katakan bahwa Bapak sudah menerapkan alur tirta. Di dalamnya itu kan memuat tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Ya Pak Di? Iya. Selain itu saya juga amati Bapak telah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah ini luar biasa sekali sesuai dengan rubrik penilaian kita. Itu baik sekali Pak. Jadi meskipun terkadang Bapak masih berpikir apa pertanyaan yang akan Bapak lontarkan di sini. Baik Pak. Jadi bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Iya betul sekali Pak. Jadi tadi itu salah satu kelemahan saya adalah kadang masih berpikir Pak, apa kira-kira pertanyaan yang akan saya lontarkan dari pernyataan dari Pak Nursyam sebagai coach tadi. Jadi betul sekali yang Bapak yang katakan tadi. Iya. Nah, oke, dari kegiatan kita kali ini saya merasa bahwa kegiatan mulai dari pasca, kemudian observasi dan pasca kali ini, alhamdulillah saya melihat semuanya berjalan sesuai dengan tujuan kita. Jadi penerapan coaching dengan alur tirta tadi sudah terlihat ya, dengan Bapak Nursyam. Ya, terlihat di mana saat proses coaching tadi itu sudah terdapat ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Serta sudah menerapkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot saat proses coaching tadi. Jadi baik Pak, saya pikir untuk diskusi kita kali ini sudah cukup. Jadi semoga kedepannya bisa lebih baik kembali. Jadi saya berharap apapun yang terjadi kedepannya ini semoga kita semuanya bisa sukses ya Pak ya. Iya, insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nursyam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik Pak. Oke. Sebelum Pak Nursyam melakukan sesi coaching sebentar bersama dengan Pak Bahtiar, sebagai langkah awal terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa hal Pak ya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini.
sebentar saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama dengan Pak Bahtiar sebagai coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan prinsip coaching kah ataukah belum? Ataukah Bapak sudah melakukan coaching melalui Alur Tirta? Kemudian Bapak nanti juga saya akan mengamati bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dari pertanyaan dari pernyataan dari coaching yang disampaikan. Baik, kemudian nanti juga saya akan mengamati prinsip coaching, Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Baik Pak, pertanyaan pertama saya, bagaimana saya ulangi Pak. Pertanyaan pertama saya, kompetensi apa yang ingin Bapak capai saat melakukan coaching dengan Pak Bahtiar sebentar? Ya. Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya capai dari kegiatan coaching sebentar adalah bagaimana saya melakukan coaching dengan menerapkan Alur Tirta. Kemudian bagaimana menjadi pendengar yang baik dan bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari pernyataan Bapak Bahtiar sebagai coaching. Oh, iya. Dari kompetensi yang tadi Pak, kira-kira di bagian mana kompetensi apa yang ingin Bapak saya amati dari proses sebentar? Ya Pak, dari bagian yang saya ingin amati sebentar adalah dalam menerapkan coaching sebentar. Bapak Bahtiar bisa mengamati apakah saya telah menerapkan coaching dengan Alur Tirta atau belum. Kemudian hal yang tak kalah penting adalah bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari pernyataan coaching. Oke, jadi saya ulangi Pak ya. Jadi ada dua fokus utama kita sebentar. Yang saya akan amati. Yang pertama adalah bagaimana Bapak melakukan coaching sebentar dengan menggunakan Alur Tirta, dan yang kedua, fokus yang kedua adalah bagaimana Bapak sebentar membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Pada saat melakukan coaching. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan dari Bapak selama kita melakukan observasi sebentar Pak? Ya, jadi harapan saya sebagai coach, semoga proses coaching ini yang akan saya lakukan sebentar berjalan dengan lancar, berjalan dengan lancar, dan saya mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan Alur Tirta. Oke, baik Pak, saya pikir untuk sesi ini cukup. Silahkan Bapak melaksanakan proses coaching dengan Pak Bahtiar sebentar. Semangat Pak ya, semoga sukses. Siap, Pak. Terima kasih atas bimbingannya Pak untuk melaksanakan proses coaching sebentar. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak, saya boleh minta waktunya Pak? Ya, silakan Pak, boleh. Saya mau bercerita Pak ini mengenai tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Pak. Ya, mereka itu dalam pembelajaran tidak bersemangat. Nah, selain itu Pak, dari jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja tiap kelas Pak, gitu. Oh, iya. Jadi kebanyakan siswa yang betul memang ya rata-rata bisa dikatakan 50-50 untuk siswa yang aktif, yang semangat dan tidak semangat Pak ya. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini Pak, bincang-bincang kita ini? Tentunya Pak, saya mengharapkan sebuah solusi Pak. Jadi semoga diskusi kita kali ini saya bisa menemukan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan saya ini Pak, agar antusiasme murid-murid yang saya ajar itu Pak bisa kembali seperti dulu lagi Pak. Oh iya Pak ya. Ya, jadi permasalahan Bapak saya sudah tahu. Jadi begini Pak, menurut Bapak apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat-ingat Pak, kalau tidak salah pembelajaran saya itu kayaknya saya sedikit membosankan Pak. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya terlalu monoton. Jadi saya kurang dominan untuk berbicara
kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik. Oh, Seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk memberikan pendapat. Mereka tidak memberikan pendapat atau aktif di dalam proses pembelajaran saya, Pak. ya, jadi dari apa yang Bapak ceritakan, permasalahan dari siswa Bapak itu sendiri tentunya sudah mendapatkan sebenarnya solusi dari Bapak. Tapi saya mau tahu secara langsung Pak dari Bapak sendiri, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, Pak, tentunya peserta didik atau siswa itu mengharapkan pembelajaran yang asyik ya, Pak ya. Kemudian tentunya tidak monoton seperti yang saya katakan tadi. Ya. Kemudian juga tentunya tidak memesankan, Pak. Ya, Seperti itu, Pak. Ya, betul Pak. Jadi saya sependapat dengan Bapak Batiar. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid antusias kembali, asyik, dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya pembelajaran itu harusnya berpusat kepada peserta didik, Pak. Kemudian di sini siswa itu diminta untuk aktif, aktif dalam pembelajaran. Kemudian tentunya kita harus menyelingi dengan ice breaking atau permainan-permainan yang bisa membuat siswa itu tidak merasa bosan. Ya, seperti itu, Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi Bapak yang kita ingin terapkan. Pak. Ya, baik Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah yang menyebabkan sehingga kurang antusias dalam pengumpulan kemungkinan Pak karena tugas saya terlalu banyak, Pak. Maksud saya seperti itu. Ini kemudian kebanyakan berisi pertanyaan-pertanyaan yang artinya membingungkan. Mungkin itu penyebabnya sehingga siswa itu kurang antusias. Tanpa saya memberikan sumber belajar, Pak, yang artinya yang bagus atau referensi-referensi pembelajaran yang tepat sehingga mereka tidak antusias seperti yang saya sampaikan. Jadi permasalahan yang di sini yang dialami oleh Bapak Batiar adalah kurangnya kehadiran penuh barangkali Bapak di kelas sehingga siswa mengalami hal masalah tersebut. Jadi ya, kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya biasanya menggunakan coba buku teks, Pak. Buku teks, kemudian itu buku teks yang mungkin yang saya punya atau yang mungkin dipunyai sekolah seperti di perpustakaan. Ada ke sumber belajar yang lain, Pak? Saya pikir banyak ya, Pak. Itu sumber belajar itu kan bisa dari internet, bisa seperti YouTube. Ini kita bisa belajar dari internet seperti dari artikel atau blog. Seperti juga ini kan sekarang zamannya TikTok juga ya, Pak. Ini kita bisa jadikan itu sebagai referensi untuk sumber pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Jadi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu kita bisa terapkan di kelas. Ya, jadi betul sekali, Pak. Jadi saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Begini Pak, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama Pak, tentunya saya akan merancang sebuah pembelajaran yang mengasyikkan, artinya dengan menggunakan berbagai sumber belajar, baik itu dari video YouTube ataupun seperti yang sampaikan tadi dari TikTok yang tren sekarang. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lah Pak, artinya sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Kemudian mungkin bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid yang sesuai dengan diterapkan pada metode pembelajaran diferensiasi. Nah, istilahnya di sini saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu, Pak. Sehingga murid itu terkesan tidak dipaksa. Betul, Pak. Tidak dipaksa. Mereka memang artinya sedang mengerjakan tugas. Tidak ada perasaan bahwa harus ini harus itu, seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Saya sangat mengapresiasi rencana Bapak ke depan. Mudah-mudahan dengan penerapan seperti itu Bapak bisa berhasil untuk mengubah karakter siswa dengan mengalami masalah seperti itu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak selanjutnya? Baik Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, insya Allah saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang
mengasihkan Pak. Ya. Jadi menggunakan sumber belajar yang artinya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan istilahnya merdeka belajar Pak. Seperti itu. Dan saya akan membuat murid itu merasa senang dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ya, jadi tanpa ada unsur seperti paksaan tadi, atau akan saya sarankan juga pemilihan sumber belajar yang murid-murid yang mereka pahami. Ya, seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Pak, sangat luar biasa sekali komitmen Bapak yang disampaikan. Ya, saya sangat mendukung, saya sebagai sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak ya. Ya, saya senang sama-sama sekali. Pak. Mudah-mudahan Pak kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh peserta didik. Ya, semoga Pak. Ya, itu semua tergantung dari bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Pak. Baiklah Pak, jadi luar biasa sekali proses coaching yang Bapak tadi lakukan bersama dengan Pak Batiar sebagai coaching. Ya, Pak. Setelah saya melihat proses coaching yang Bapak lakukan, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap performa Bapak tadi saat melakukan sesi coaching bersama dengan Pak Batiar? Ya, jadi menurut saya Pak, yang saya lakukan tadi sudah cukup baik dan saya diiringi dengan perasaan senang ya, karena telah menerapkan alur tirta dalam proses coaching tersebut. Ya. Apa yang membuat Bapak menilai bahwa proses tadi itu sudah baik menurut Bapak? Ya, jadi tentunya alasan saya di sini Pak adalah mengapa saya berkata demikian, sebab saat sesi coaching tadi bersama Bapak Batiar, saya sudah menerapkan alur tirta di mana terdapat tujuan, kemudian saat coaching tadi saya sudah berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Pak. Iya. Baiklah Pak ya, berdasarkan pengamatan saya tadi, seperti yang Bapak katakan yang tadi bahwa waktu coaching bersama dengan Pak Batiar itu Pak Nusyam sudah menerapkan alur tirta ya Pak ya. Ya, Pak. Tadi itu bisa terlihat ada tujuannya, identifikasinya, kemudian ada rencana aksi, serta sudah terdapat tanggung jawab. Selain itu Pak, setelah saya amati, Bapak juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari pernyataan dari coach tadi. Meskipun Pak, terkadang saya mengamati itu Bapak masih berpikir, kira-kira pertanyaan apa ini saya lontarkan untuk coach ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menganalisa. Kemudian Pak, bagaimana tanggapan Bapak setelah mendengarkan dari pernyataan saya ini? Betul sekali Pak, seperti yang Bapak katakan, ya betul sekali. Tadi memang kadang saya masih berpikir pertanyaan apa lagi yang akan saya tanyakan ke coach Pak, Pak Batiar sebagai coach. Ya, iya. Baiklah Pak, kita ke kesimpulan kita hari ini. Jadi dari diskusi kita, dari kegiatan kita hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa saat melakukan sesi coaching tadi dengan Bapak dengan Pak Batiar sebagai coach, sudah Bapak melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta karena sudah terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Selain itu, sebagai coach, Bapak juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak ya, pada saat sesi coaching tadi. Baiklah Pak, saya pikir cukup untuk sesi kita hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi Pak ya. Amin, ya. Sukses selalu Pak. Makasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.